Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Jumat berkah ini, Jumat yang penuh tenang, plong ya. Sahabat RM ya, kembali lagi di Remote Remaja Mujahidin Podcast ya. Kali ini di Jumat yang penuh mulia ini ya, plong rasa hati kita nih kalau dalam menjalani ibadah. Betul ya, Hi ya? Ya, menjalani ibadah ya memang salah satu kewajiban ataupun yang disunahkan, yakni kita harus berbanyak sholawat dan terutama membaca surah Al-Kahfi ya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah ya, kali ini saya berkesempatan ya bertemu dengan salah satu narasumber kita ya. Ini susah nyarinya nih. Kali udah kayak orang sibuk ya. Tengok dari tampang mukanya nih, masya Allah ya, putih sekali ya, tidak banyak jerawat ya, good looking ya. Beda dari saya itu kan, saya banyak jerawatnya ya, mungkin saya banyak ininya. Inilah dia, Ahi Nanda ya. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum yang punya nama Nanda Desta ya? Ya, Apa gimana kabar baiknya nih? alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Apa sekarang segala aktivitas ini? Untuk aktivitas saat ini masih belum banyak ya. Cuman ada beberapa yang seperti mempersiapkan kuliah, karena saya juga mahasiswa baru di Universitas Singapura di PGSD. Nah, PGSD ya, masya Allah, beliau ini mahasiswa PGSD rupanya ya. Sama kita ya, kita cuman beda nama ya. Saya di PAI itu. Masya Allah, PGSD PAI kok bisa dikombinasikan dari mantap itu. Masya Allah, mahasiswa. Jadi teman-teman khususnya yang akhwat ya, misalnya nanti masih aman, tenang aja, masih aman ya, masih aman, tenang aja, nanti insya Allah kalau duduk dengan beliau insya Allah nanti ya aman ya. Masya Allah, udah good looking, bersih mukanya ya. Beliau juga merupakan ketua panitia Muharram 1443 Hijriah. Tepuk tangan, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dilihat dari tampang muda ya, muda di remaja menjadi ini angkatan berapa, Ahi? di Remaja Mujahidin saya angkatan 47. Berarti masuknya tahun 2019 ya? Iya, Masya Allah. Kita seangkatan berarti ini ya? Ya, kita seangkatan. Masya Allah. Alhamdulillah ditemukan di meja podcast ini ya. Masya Allah ya. Gimana nih? Kan kemarin antum ya udah terpilih nih menjadi ketua panitia ya. Udah terpilih jadi ketua panitia. Gimana sih perasaan awal antum saat nama antum disebutkan dalam forum itu? Pada saat itu? Perasaan pertama ya, satu kata ya. Satu kata. Pertama itu heran. Kenapa saya heran bro? Nah, kenapa bisa heran? Karena ya saya masih tidak nyangka, karena melihat ya teman-teman seangkatan saya itu masih ada yang berpotensi selain saya. Jadi setelah diputuskan itu saya masih heran. Nah, jadi setelah diputuskan baru saya masih mikir-mikir lagi. Mungkin nggak ya, amanah ini nggak bakal salah pundak. Nah, sekali saya menguatkan lagi dalam hati saya, insya Allah amanah ini tidak bakal salah pundak. Memangnya Anda berpotensi seperti apa antum ya? Berpotensi apa? Yang tidak yakin itu apa yang buat tidak berpotensi itu sebenarnya? Tidak yakin ya. Pertama saya itu masih ngomong itu masih tidak jelas. Maksudnya tuh penyusunan kosakatanya itu masih berantakan. Jadi saya masih kurang pede lah kalau misalnya untuk dijadikan ketua atau panitia gitu. Masya Allah ya. Saya juga sama nih, kayak tidak kosakata juga masih terbelit, ngomongnya juga masih terbelit. Tapi teman-teman udah mempercayai antum nih, mau memang antum tuh punya potensi itu kan. Jadi tenang, kalau tidak merasa yakin dengan potensi itu pasti lebih dipercaya oleh teman-teman gitu kan. Udah ikhwannya. Oke. Selanjutnya kan pada saat ketika antum udah terpilih nih, udah menyusun strategi apa sih? Strategi atau langkah awal antum ketika nama antum pada saat itu terpilih menjadi ketua panitia pada saat itu? Strategi awal ya. Strategi awal saya itu ingin mengembalikan anggota-anggota yang telah lama itu tidak aktif. Jadi saya ingin memperkuat kembali lah ukhuwah di antara kita sesama anggota RM terutama. Karena di kepanitiaan inilah salah satu wadah atau forum di mana kita bisa mempererat ukhuwah kita kembali. Mulai dari bidang-bidangnya, di bidang masing-masing itu mereka saling bertukar pikiran, keterbukaannya. Nah, kemudian lanjutkan lagi dengan forum kepanitiaan secara keseluruhan, di mana mereka bisa bekerja sama dengan baik dan juga
mampu berkomunikasi dengan satu sama lain, antara ikhwan dan akhwat itu saling jaga batasan dan lain sebagainya. Apakah tadi kan menarik nih? Apakah yang mendaftar dari panitia yang harapan menjadi harapan antum tuh ada orang-orang apa istilahnya orang-orang yang lama tapi berkompeten itu? Apakah berdasarkan yang ahli tahu? Apakah yang sudah diumumkan nama-namanya itu apakah ada salah satunya orang-orang lama gitu tapi dia ingin kembali lagi berukhuwah di kepanitiaan ini? Apakah ada? Tentunya ada beberapa. Nah, jadi mereka-mereka yang sudah lama kayak menghilang gitu, sebenarnya mereka ingin kembali lagi untuk bergabung bersama kita ya di Remaja Mujahidin, khususnya karena ya pastilah tidak terlupakan ya momen-momen kita bisa ngumpul bareng, kita bisa tidur bareng, yang ikhwan ya bisa tidur bareng malam bina iman dan takwa. Kemudian ya ada yang namanya upgrading dan lain sebagainya. Nah itu kita rasakan dan mustahil bisa akan terlupakan gitu. Jadi sahabat RM ya, sobat RM yang memang menjadi pernah dulu berjuang di sini, ayolah kita kembali ya membantu di kepanitiaan khususnya yang dinahkodai oleh Nanda Desta ini. Oh iya, sebelumnya kok saya langsung pertanyaannya. Iya. Mungkin sahabat RM mungkin tidak tahu apa yang sedang kami bahas. Saat ini kami sedang bahas apa ini sebenarnya. Kita kali ini membahas tentang kegiatan-kegiatan Muharram yang ada di Remaja Mujahidin. Nah, saya ini eksklusif ya, langsung oleh ketua panitianya. Jadi inilah kita bahas ya. Maaf ya, kita langsung ke pertanyaannya gitu, insyaallah ya. Oke, selanjutnya ini yang menarik juga nih. Kan di salah satu bidang itu ya, di kepanitiaan itu ada satu bidang yang beda sekali di kepanitiaan sebelumnya. Itu namanya sponsorship ya. Betul lah ya? Iya. Itu gunanya apa itu sponsorship itu? Apa sih goalsnya itu dengan adanya sponsorship ini gini? Terutama ya kita yang berada di PPKM ya, PPKM level 4, level 3, darurat dan sebagainya yang orang perusahaan istilahnya itu banyak orang kesusahan itu. Apa sih menggaris goalsnya itu apa biar bisa sukses agenda eksternal di kepanitiaan ini? Untuk pertama kenapa adanya sponsorship itu karena melihat dari kepanitiaan sebelumnya itu di Danus yang namun sebelumnya itu dana usaha, melihat progresnya itu kurang memuaskan, jadi diubah menjadi sponsorship. Nah, di mana tupoksinya agak sedikit berbeda tentunya, di mana sponsorship ini lebih menekankan kepada sponsor-sponsor yang akan kita jalin kerjasamanya dengan beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga ya tentunya. Nah, terkait dengan hal ini, goalsnya saya harapkan baik itu dari internal maupun eksternalnya. Dari internalnya saya harapkan pada anggota-anggota khususnya yang bidang sponsorship itu sendiri mampu untuk bernegosiasi ya dengan pihak luar atau lembaga-lembaga yang terkait untuk dijalin kerjasama sponsorship. Nah, jadi saya harapkan mereka mampu untuk bernegosiasi dan juga mampu mencari relasi sebanyak mungkin agar nama RM ini bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Kemudian dari eksternalnya sendiri saya harapkan itu banyak tembus proposal-proposalnya hingga mencukupi dana-dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di panitia ini. Wah, berarti sungguh berat ya berarti tugas sponsorship ini sebenarnya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memang belum pernah bekerja sama dengan kita gitu ya. Berat sekali. Jadi ini menjadi catatan nih bagi teman-teman sahabat RM yang memang termasuk di bidang sponsorship ini ya. Agar benar-benar perhatikan betul-betul dari goalsnya ketua kita ini ya. Agar nanti tidak ketika dananya sedikit ya bisa kita gunakan lah, istilahnya manfaatkan dari sponsor ini. Masya Allah, berat sekali ya. Ini memang kok kita lihat memang kondisi saat ini ya memang agak sedikit susah ya apalagi kok masalah sponsor. Tapi mudah-mudahan kok memang saya lihat juga CO-nya ini nampaknya dia pandai bernegosiasi kok saya lihat kan. Dari bernegosiasi dan tutur kata. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi bawa sponsor lah kok misalnya ada sponsor ya. Dan itu nanti ya. Oke, kita sudah bahas bidang sponsorship yang memang hal menarik beda dari kepanitiaan sebelumnya ya sahabat RM ya. Setelah itu baru nanti kan kita udah masuk udah masuk tahun setahun baru Islam nih ya. Istilahnya itu nanti tanggal
11 Agustus ya. 11 Agustus. Apa sih agenda-agenda terdekat yang akan dilaksanakan? Apakah itu nanti dari kegiatan luar, apa maksudnya kegiatan untuk melibatkan eksternal atau internal gitu? Insya Allah agenda terdekat yang akan dilaksanakan di panitiaan ini adalah Muharram Fair ya. Nah, di mana ini kegiatan bersifat eksternal karena lomba ini atau kegiatan ini melibatkan warga-warga lokal maupun nasional, Insya Allah. Nah, jadi kegiatan ini bersifat online. Jadi segala jenis perlombaan dan juga hal-hal yang terkait itu kita adakan secara online, Insya Allah. Salah satu isi dari Muharram Fair itu apa agendanya? Satu saja. Insya Allah ada beberapa lomba yang akan dilaksanakan, yaitu ada seperti murotal atau dan juga ada lomba kaligrafi dan lain sebagainya. Insya Allah. Nah, jadi nanti teman-teman sahabat RM ya, mungkin nanti kami sudah mengumumkan Muharram Fair terbuka, silahkan jangan lupa daftar karena ini sifatnya nasional ya Ahi ya. Insya Allah. Kalau dilihat secara online ini berapa kali terlaksana Muharram Fair ini, apapun itu namanya, perlombaan secara online itu udah berapa kali dilakukan yang antum ketahui? Sebelum ini juga ada ya perlombaan secara online, yaitu Festival Dakwah Ramadan di kepanitiaan sebelumnya, itu panitia Ramadan. Nah, di situ alhamdulillah sukses kita laksanakan kegiatan FDR tersebut karena ya lombanya itu juga bersifat nasional dan juga online. Nah, alhamdulillah itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu juga menjadi pacuan dari kepanitiaan Muharram untuk bisa mensukseskan agenda Muharram Fair seperti halnya Festival Dakwah Ramadan. Masya Allah. Udah bersifat online ya. Memang kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan online, apalagi lomba yang memang sering diikuti itu pasti banyak diikuti. Udah diikuti seluruh Indonesia ya? Iya. Masya Allah. Salah satunya di daerah mana itu ya? Antum ingat? Sejauh ini yang saya ingat tuh ada dari Pekanbaru ya. Pekanbaru. Sumatera itu kan. Salam dari Pekanbaru ya. Selamat mengikuti. Terima kasih sudah mengikuti lomba pada saat di Festival Dakwah Ramadan. Mudah-mudahan nanti di Muharram Fair bisa ikut lagi ya. Kami tunggu ya. Insya Allah ya. Selanjutnya nih kan kita udah bentar lagi agenda terdekat kita ya, 11 Agustus ya. 11 Agustus di hari 1 Muharram ya. Nah, kita juga dalam hari kemerdekaan, semangat kemerdekaan di 17 Agustusnya nih. Nah, ini jadi hal menarik ini. Saya dengar ya isu-isu yang udah menyebar luas ya di era remaja Mujahidin ini. Apakah ada agenda internal untuk menyemarakkan kemerdekaan ini? Apakah ada? Apakah ini benar atau tidak sih sebenarnya? Apakah nanti konsepannya dari panitia itu sendiri atau dari pengurus harian di bidang kaderisasi atau berkoordinasi gitu? Untuk agenda pengurus internal ya, khusus untuk menyemarakkan hari kemerdekaan itu insya Allah udah saya bayangkan gimana ya. Cuman untuk kepastiannya itu saya masih menunggu dari pihak pengurus harian dan juga bidang kaderisasi karena keputusan ada di mereka. Jadi saya hanya bisa untuk mengikuti dan juga mengonsep sedikit demi sedikit agar bisa terjalan, agar bisa udah setengah lah istilahnya dari apa yang udah ingin dilaksanakan. Jadi nanti kalau misalnya udah dibolehkan, nah jadi tinggal sedikit lagi kita untuk memfikskannya. Nah seperti itu. Apakah dari kegiatan ini antum sedikit ada harapan harus jadi gitu? Apalagi katanya untuk internal, apakah harus itu? Harus sih sebenarnya. Harus karena gimana ya? Udah lama kepanitiaan atau khususnya anak remaja ini tidak kumpul bareng. Nah istilahnya gitu. Walaupun ya mungkin dalam keadaan pandemi ya, mungkin masih bisa dicuri-curi lah istilahnya, pakai masker kan, cuci tangan ya, masih bisa lah istilahnya. Jadi harus militan, harus bersifat kader militan. Jadi kalau bisa sih harus diadakan, apalagi harus offline istilahnya. Harus offline dan tetap mematuhi protokol kesehatan biar rindu kita ya yang lama tidak berkumpul bisa kembali terjalin ukhuwahnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya didengar oleh para pengurus harian ya. Ini penting sekali, juga penting bagi panitianya karena masih awal, biar nanti
di akhir, di tengah-tengah tidak hilang begitu saja ya, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya ya, nih hal menarik di panitia Muharram ya di 1441 Hijriah itu sebelumnya ada agenda perkampungan Muslim atau disingkat PKM. Apakah di Muharram 1443 Hijriah ini akan dilaksanakan lagi ya itu apakah dengan konsepan yang berbeda itu kan, walaupun ya memang kita ketahui ya memang PKM itu mengumpulkan seluruh remaja masjid se-Kalimantan Barat yang dikumpulkan di satu titik di sini ya, istilahnya pasti berkerumun dong pasti ya, pasti kan takutnya ya kita melanggar, kita juga remaja Masjid Raya takutnya nanti kita melanggar peraturan pemerintah, itu apa gimana? Nah, untuk hal ini jujur saya masih belum ada kepikiran untuk konsepannya. Cuman dari bidang yang melaksanakan agenda ini yaitu bidang syiar, itu ada beberapa opsi yaitu opsi offline dan juga opsi online. Nah, mereka juga udah mengonsepkan gimana caranya biar bisa online gitu. Cuman masih belum terbayangkan sih gimana PKM secara online itu sendiri. Jadi betul. diharapkan sih kalau bisa offline karena ya perkampungan muslim itu kita lebih banyak ya berkemah ngumpul bareng untuk menjalin ukhuwah dengan remaja masjid khususnya se-Kalimantan Barat gitu kan. Jadi mustahil kalau bisa online karena jujur ya online tuh agak sedikit boring lah sih. Boring, ribet juga ya. Ribet juga karena tidak semua di daerah Kalimantan Barat ini punya sinyal itu kan. Betul sekali, betul tidak Mana memiliki tahu sinyal, dari ya. remaja pelosok gitu kan, remaja masjid yang ada di pelosok negeri, di pelosok Kalimantan Barat itu ingin sekali ngikut kegiatan perkampungan muslim ini. Namun kalau misalnya diadakan secara online itu kayaknya kurang dapat feel-nya ya. Itulah gitu ya. Itulah PKM itu mengumpulkan dari orang yang jauh menjadi dekat itu ya. Satu feel, oh mantap kok misalnya dilakukan secara offline ya. Tapi mudah-mudahan ya kita berharap ya, mudah-mudahan ya pandemi ini setelah berakhir, habis itu tidak ada lagi sedikit demi sedikit lah, tidak ada pembatasan yang memang separah ini ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke new normal ya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oh, menarik sekali, Masya Allah. PKM ya. Kalau misalnya kalau saya mikir online, gimana nanti para remaja-remaja masjid yang ada di pelosok nggak dapat internet gimana gitu kan? Seperti itu kira-kira. Kan sama-sama kita menzolimi mereka, betul? Iya, betul, menzolimi. Lebih baik kita daripada kita menzolimi dia, baik kita lakukan yang sebisanya. Sebisanya. Gitu ya, insyaallah ya. Oke. PKM sudah dan udah dari bidang sudah, agenda terdekat di Muharram sudah gitu ya. Mungkin terakhir ya, harapan dan closing statement lah, harapan apa sih antum ya, harapan apa nih, harapan antum untuk menakodai di kepanitiaan ini ya, terutama memang kok memang kita ketahui kalau memang agendanya banyak online gitu ya. Saya lihat saya sendiri ya, saya selaku staff panitia itu juga merasakan pasti boring. Habis itu memang banyak menghilang begitu saja gitu. Gimana sih harapan antum gitu ya? Gimana cara nanti antum mengajak biar nanti supaya nanti sahabat RM khususnya teman-teman panitia nih bisa tahu bahwa ikut panitia tuh seru sebenarnya. Sayang rugi bahasanya. Itu gimana jadinya? Harapan saya terkait hal ini tentunya semua agenda ini kayaknya akan bersifat online. Nah, cuman ada beberapa yang mungkin bersifat offline karena mengingat kondisi ini masih berlanjut ya, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Jadi ini juga merupakan tantangan ya bagi kepanitiaan ini karena di panitiaan sebelumnya itu tidak ada namanya corona, jadi bisa mengadakan agenda seperti PKM tadi itu kan. Nah, itu bisa diadakan, Muharram Fair juga bisa diadakan secara offline. Nah, tantangannya gimana untuk bisa menjadikan agenda online itu menjadi seru. Nah, itu masih PR bagi saya sendiri. Jadi insya Allah lah kalau misalnya akan diadakan online, akan saya usahakan gimana hal itu bisa seseru seperti keadaan offline. Nah, untuk harapan kepada staff-staffnya sendiri itu tidak terlalu banyak lah saya hanya inginkan mereka itu satu sama lain itu saling kompak. Nah, jadi
mereka itu udah kenal satu sama lain, istilahnya nggak cuman di forum ISG atau di ISG Plus gitu kan, mereka berkumpul dan bertukar pikiran, tapi di kepanitiaan ini juga mereka juga bisa untuk menjalin ukhuwahnya lebih dekat lagi, sehingga pekerjaan yang dilakukan itu tidak terasa gitu. Jadi mereka ngerasa bahwa apa yang mereka kerjakan ini adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah paksaan. Nah, Bukan selaku paksaan tapi kebutuhan. Masya Allah ya. Jadi ISG itu teman-teman saya dengar ISG Plus itu apa? Itu merupakan salah satu ya kegiatan internal ya. Apabila nanti antum menjadi bagian dari remaja mujahidin, udah mengikuti orientasinya, nanti ada namanya apa itu kepanjangan ISG itu? ISG, Islamic Study Group. Nah, jadi itulah nanti bagian itu nanti antum pasti tahu sendiri lah. Kayak kelompok kecil ya, biar nanti bisa tahu lah teman-teman kita, keadaan teman-teman kita gitu ya. Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan lah, harapan ya, mudah-mudahan nanti bisa seseru kegiatan panitia, nanti bisa seseru lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah ini satu lagi, sedikit lagi. Apa sih agenda apa ya? Ada tidak kegiatan-kegiatan yang nama kegiatan apa sih yang antum ketahui lah, yang beda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, untuk agenda yang beda dari tahun-tahun sebelumnya itu insya Allah saya akan mengadakan bakti sosial di akhir kepanitiaan saya, di akhir kepanitiaan Muharram nanti. Jadi tidak hanya beda dari kepanitiaan sebelumnya, diharapkan dengan adanya bakti sosial tersebut kepanitiaan ini juga mendapatkan sisi kemanusiaannya. Jadi mereka yang udah, nah jadi sebelum bakti sosial kan kita akan ngumpul misalnya kayak untuk mengadakan syuro. Nah itu di syuro tersebut masing-masing ingin mungkin infak. Nah infak, jadi tidak ada paksaan namanya infak kan. Jadi di duit infak itulah kita akan gunakan untuk kegiatan bakti sosial. Jadi ada faedahnya. Yang pertama kita berinfak, nah itu dari itu pahala. Dan kemudian kita juga mendistribusikannya. Nah yang namanya bakti sosial kan kita mendistribusikannya. Jadi dapat banyak sekali keutamaan dari bakti sosial tersebut. Itu kan lebih ke internal gitu ya. Kalau eksternal gimana? Kalau kan kayak Muharram Fair, kayak PKM kan eksternal, itu apa yang antum ketahui di sini? Akhirnya. Untuk lomba ya, untuk saat ini udah cukup untuk kegiatan eksternalnya, dan juga bakti sosial itu sebenarnya kegiatan eksternal ya. Eksternal ya, maaf saya. Jadi bakti sosial itu termasuk kegiatan eksternal dan juga internal. Eksternalnya dapat, internalnya juga dapat, alhamdulillah insyaallah. Jadi di bakti sosial itu eksternalnya ya kita bisa mempromosikan remaja mujahidin di khalayak masyarakat umum. Nah, jadi bisa dikenal lah, dan juga nampak bahwa remaja mujahidin juga ada sisi kemanusiaan dan juga ada kegiatan bakti sosialnya. Dan selama ini kan saya melihat remaja mujahidin itu kan jarang kan kayak ada ngadakan bakti sosial gitu kan. Betul. Saya jujur sendiri, saya selama ini kayak masih jarang gitu melihat remaja mujahidin itu mengadakan bakti sosial. Nah jadi di kepanitiaan ini saya ingin mengadakan bakti sosial tersebut. Nah juga sisi internalnya, nah itu tadi kita bisa menjalin ukhuwah dan juga kita bisa mendapatkan sisi kemanusiaannya. Jadi mereka yang anggota panitia ini bisa merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Insyaallah mudah-mudahan terlaksana ya. Mudah-mudahan nanti tercapai lah, nanti sampai nanti mudah-mudahan terlaksana, dan juga kita saling peduli ya. Mungkin ya teman sahabat RM ya, mungkin sampai di penghujung akhir cerita ya, kok bahasa Pontianak itu kita cukupkan lah cerita dulu. Bahasa basi saja ya. Kita akhiri ya. Mudah-mudahan kita bisa pertemukan lagi nanti di Bad Mod Remaja Mujahidin Podcast selanjutnya ya. Sayang ya kita tidak bisa ngomong lama sama Akhi Soleh ini ya, yang putih bersih ya. Masya Allah ya. Mungkin nanti bisa ketemu di lain waktu ya. Saya selaku Remaja Mujahidin Podcast Muhammad Arsyad Hakim, dan narasumber saya Anda Diesta, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya.